Halo, jumpa lagi di sini dengan Iputu Raditya Eka Permana. Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang wilayah dan pewilayahan, di mana bab ini merupakan bab di awal semester kalian di kelas 3 ini. Oke, jadi jangan hentikan videonya, simak terus ya. Jadi dalam bab ini kita akan sama-sama mempelajari apa itu definisi dari wilayah dan tata wilayah dan pewilayahan, kemudian apa itu konsep, kemudian kita akan mempelajari sama-sama bagaimana kutub pertumbuhan penduduk dan bagaimana pusat pertumbuhan penduduk, juga bagaimana pewilayahan, di mana pewilayahan itu adalah suatu proses dari wilayah itu sendiri, di mana wilayah adalah objek, sementara pewilayahan adalah prosesnya. Oke. Kemudian daripada itu dapat dikaji bagaimana menjadi wilayah pusat pertumbuhan di Indonesia atau WPPI. Oke. Secara harfiah kita mengetahui satu wilayah itu tentunya dipengaruhi oleh keadaan iklim, relief, dan vegetasi, di mana suatu keadaan iklim itu merupakan kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktunya yang panjang pada lokasi di bumi. Misalkan iklim subtropis, iklim tropis, maupun iklim dingin. Sementara untuk relief bumi yang mana merupakan perbedaan tinggi rendahnya permukaan bumi yang dipengaruhi oleh gerakan lempeng tersebut, misalkan relief pegunungan, relief daratan, relief pesisir. Sementara untuk vegetasinya sendiri lebih cenderung kepada tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhannya yang hidup pada wilayah tersebut. Sementara itu, wilayah secara non-fisik dapat mencakup budaya, adat istiadat, politik, industri, perdagangan, pertambangan, pemerintahan, pendidikan, dan sebagainya. Sehingga secara fisik dan non-fisik, wilayah dapat diartikan sebagai pusat atau tempat segala aktivitas dari makhluk hidup, baik itu manusia dengan budayanya, baik itu hewan dengan tingkah lakunya, baik itu tumbuhan dengan segala macam keajaibannya. Secara konseptual, wilayah terbagi atas dua, yakni wilayah formal atau uniform dan wilayah fungsional. Di mana wilayah formal ini dilihat dari adanya kesamaan atribut, baik itu atribut secara fisik maupun atribut secara non-fisik. Atribut secara fisik artinya ada kesamaan fisik pada ciri-ciri wilayah tersebut, misalkan kesamaan wilayah pesisir. Jadi kesamaannya adalah sama-sama berada di wilayah kemaritiman atau pesisir laut. Sementara untuk wilayah bukit berarti kesamaan fisiknya adalah di mana semua wilayahnya terdiri dari bukit-bukit atau wilayah pegunungan. Demikian juga dengan wilayah perkebunan, di mana masing-masing wilayahnya dikelilingi oleh perkebunan yang sama, misalkan perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, dan sebagainya. Sementara itu untuk wilayah formal yang non-fisik, misalkan perkampungan, kita lihat seperti biasanya di satu wilayah itu ada beberapa kampung yang terdiri dari satu etnis, misalkan kampung Bugis, kampung Bali, kampung Betawi, kampung Kaili, kampung Poso, dan sebagainya. Jadi wilayah secara formal itu selalu dibatasi oleh hal-hal yang sama. Sementara untuk wilayah fungsional, dia lebih menekankan kepada keterkaitan antar lokasi atau ada fungsinya dalam satu wilayah tersebut, sehingga peran wilayah tersebut dapat menunjang aktivitas manusia. Seperti misalkan di Sulawesi Tengah ada yang dikenal dengan namanya kebun kopi, yang dikenal juga dengan jalur penghubung antar Sulawesi, atau juga ada pelabuhan Pantoloan, di mana jalur pelabuhan tersebut ada wilayah distribusi barang, orang,
maupun barang secara via laut, atau juga ada bandara yang untuk mengantarkan barang via udara, sehingga wilayah fungsional lebih menekankan pada objek fungsinya, bukan pada objek formalnya.